Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Halo Kak. Nah, baik. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai anemia pada remaja. Sebelumnya, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua, sehingga saya dapat memberikan penyuluhan kepada adik-adik semua dan adik-adik semua bisa mengikuti penyuluhan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan satu pantun terlebih dahulu. Buah manggis, buah pepaya, saya beli dari kota Kediri. Terima kasih atas waktunya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niken Kiki Widiawati, saya dari program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai anemia. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa diketahui prevalensi anemia pada remaja saat ini cukup tinggi. Nah, maka dari itu kita harus melakukan upaya untuk mencegah peningkatan angka dari anemia pada remaja tersebut. Maka dari itu saya akan menyampaikan materi mengenai anemia pada remaja supaya adik-adik bisa lebih memahami apa sih itu anemia, kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan anemia, dan gejala-gejala apa saja yang terjadi pada anemia, kemudian bagaimana sih cara pencegahan anemia itu sendiri. Nah, langsung saja saya sampaikan, anemia merupakan penurunan kadar hemoglobin, kemudian hitung eritrosit dan hematokrit, yang mana kadar hemoglobin, hitung eritrosit, dan hematokrit yang menyebar dalam tubuh tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen di dalam tubuh. Nah, anemia disebabkan karena penurunan kadar hemoglobin. Jadi, berapa sih kadar hemoglobin yang normal itu? Jadi, kadar hemoglobin yang normal itu untuk remaja pria yaitu kurang dari 13 mg per desiliter. Sedangkan untuk remaja putri kurang dari 12 mg per desiliter. Nah, selanjutnya saya terangkan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia. Yang pertama, yaitu karena kurangnya asupan zat besi. Nah, zat besi ini berfungsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin di dalam tubuh kita. Jadi, konsumsi zat besi di dalam tubuh itu harus seimbang ya. Kemudian yang selanjutnya, hilangnya sel darah merah yang disebabkan karena perdarahan kronis, infeksi, kemudian trauma, ataupun terjadinya menstruasi khususnya pada remaja putri. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu gaya hidup yang kurang baik. Contohnya apa saja sih gaya hidup yang kurang baik itu? Seperti kebiasaan merokok, minum minuman keras, kemudian kebiasaan jarang sarapan. Dan faktor yang selanjutnya yaitu sosial ekonomi, kemudian faktor pendidikan, faktor umur, jenis kelamin, dan faktor wilayah. Yang terakhir yaitu faktor asupan gizi yang masih kurang. Jadi asupan gizi itu didapat dari makanan yang dikonsumsi. Jadi untuk makanan yang dikonsumsi dianjurkan untuk memperbanyak makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Nah, untuk adik-adik lebih baik dihindari mengonsumsi makanan yang mengandung banyak pengawet. Misalnya yaitu seperti ciki-ciki, kemudian minuman yang berwarna, kemudian menghindari makanan jajanan seperti cilok, kemudian bakso bakar, sosis bakar, dan lain-lain. Dan lebih baik adik-adik membawa bekal dari rumah yang lebih terjamin kebersihannya, begitu. Nah, tadi dari faktor-faktor yang sudah saya sampaikan, ada salah satu faktor yaitu faktor jarang sarapan. Nah, saya ingin menanyakan kepada adik-adik semua di sini, apakah sudah pada sarapan atau belum nih? Sudah Kak. Ya, bagus sekali. Semuanya sudah pada sarapan ya. Nah, kebiasaan itu perlu sekali untuk ditingkatkan karena sangat penting untuk memberikan asupan energi pada tubuh kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tetapi juga masih banyak orang-orang yang belum melakukan sarapan karena alasannya tidak sempat atau misalkan adik-adik jarak dari sekolah atau ke rumah itu jauh, jadinya tidak sempat untuk sarapan. Nah, itu dapat ditanggulangi dengan cara misalnya sarapan itu tidak harus dengan nasi ya Dek ya, jadi bisa dengan minuman berenergi. Sekarang kan sudah banyak tuh misalnya
energen. Nah, energen itu sudah mengandung banyak sekali kandungan gizinya. Kemudian bisa juga adik makan roti. Nah, itu bisa dijadikan cara untuk adik menanggulangi tidak sempat sarapan pagi. Nah, itu lebih praktis dan gampang ya, Dek ya. Jadi, sekarang tidak ada alasan untuk tidak sarapan lagi. Nah, yang selanjutnya saya akan menyampaikan gejala-gejala yang terjadi pada anemia. Yang pertama yaitu pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Kemudian yang kedua ada sulit berkonsentrasi. Misalnya sulit berkonsentrasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari saat bekerja, atau misalkan pada adik-adik yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar tidak fokus atau sulit menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian gejala yang selanjutnya yaitu detak jantung yang cepat dan nafas yang pendek. Kemudian selanjutnya ada pucat pada mata, kemudian pada bibir, gusi, dan pada telapak tangan. Dan yang terakhir, gejala yang paling umum yaitu sering disebut dengan 5L. Lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai. Nah, yang selanjutnya untuk cara pencegahan anemia itu bagaimana sih, Kak? Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan konsumsi makanan yang bervariasi, khususnya yang tinggi akan zat besi. Contohnya seperti sayuran hijau, misalnya bayam dan kangkung. Selain itu, makanan yang tinggi zat besi, contohnya daging merah, kemudian ada susu, telur, dan ikan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu minum tablet Fe atau tablet zat besi, khususnya untuk remaja putri. Karena pada remaja putri mengalami menstruasi yang akan menyebabkan hilangnya sel darah merah. Jadi dianjurkan untuk minum tablet Fe. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak minum teh, kopi, dan coklat bersamaan dengan waktu makan. Dan yang selanjutnya ada olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam seminggu. Dan dalam 1 kali olahraga itu minimal dilaksanakan kurang dari 30 menit. Nah, untuk olahraga itu sendiri, adik-adik bisa melakukan dengan olahraga yang ringan-ringan saja. Misalnya dengan lari di depan rumah, ataupun push up dan sit up. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan menjaga kebersihan diri. Misalnya dengan mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas dari luar rumah. Selain itu juga harus selalu menggunakan alas kaki. Nah, ini tadi materi penyuluhan yang saya sampaikan sudah selesai. Jadi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk adik-adik. Nanti siapa yang bisa mengajukan pertanyaan silahkan unjuk jari. Dan saya juga akan memberikan hadiah untuk adik-adik yang bisa mengajukan pertanyaan ataupun yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, dari materi tadi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, silakan, Dek. Tadi Kakak bilang tidak boleh minum teh bersamaan dengan waktu makan. Itu kenapa, Kak? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ya, Dek ya. Jadi, yang ditanyakan kenapa tidak boleh minum teh bersamaan dengan waktu makan? Karena di dalam teh itu sendiri mengandung asam tanin dan polifenol, yang mana zat tersebut dapat menghambat penyerapan zat gizi di dalam usus. Jadi penyerapan zat gizi di dalam tubuh kita tidak dapat dengan maksimal diserap. Jadi untuk itu disarankan untuk tidak minum teh bersamaan dengan waktu makan. Jadi lebih disarankan untuk minum air putih saja setelah makan. Begitu, Dek, apakah sudah paham? Sudah, Kak. Ya, baiklah. Oh ya, sekarang saya akan memberikan hadiah untuk adik yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini, Dek. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, maka sekarang giliran saya yang akan bertanya kepada adik-adik. Nanti yang bisa menjawab silahkan menunjukkan jarinya. Dan nanti saya juga akan memberikan hadiah untuk adik yang bisa menjawab. Pertanyaannya yaitu, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai gejala-gejala anemia. Salah satunya yaitu 5L. Nah, untuk 5L itu apa sih? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Kak. Ya, silakan, Dek.
5L itu lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai. Iya, tepat sekali ya jawabannya. Jadi 5L itu lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai. Nah, baiklah, sesi untuk tanya. Oh iya, saya lupa, saya akan berikan hadiah terlebih dahulu untuk adik yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Ini Dek, silahkan. Iya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya baiklah, sesi tanya jawab sudah selesai. Jadi sekarang saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Jadi anemia merupakan penurunan kadar hemoglobin, kemudian hitung eritrosit dan hematokrit, sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen di dalam jaringan tubuh. Kemudian faktor-faktor penyebab anemia antara lain yaitu kurangnya zat besi, hilangnya sel darah merah, gaya hidup yang kurang baik, kemudian sosial ekonomi, pendidikan, kemudian jenis kelamin, umur, dan wilayah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya asupan zat gizi. Kemudian gejala-gejala pada anemia antara lain yaitu pusing, penglihatan berkunang-kunang, kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian ada detak jantung yang cepat dan nafas yang pendek, kemudian mata pucat, kemudian gusi, bibir, dan telapak tangan pucat, dan yang terakhir yaitu 5L, lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai. Kemudian cara untuk mencegah anemia yaitu dengan mengonsumsi makanan yang bervariasi, khususnya makanan yang tinggi akan zat besi. Kemudian yang selanjutnya minum tablet Fe khususnya untuk remaja putri. Kemudian yang ketiga menghindari minum teh, coklat, dan kopi bersamaan dengan waktu makan. Kemudian berolahraga dengan teratur, dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan diri. Ya baiklah, itu tadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak terasa waktu untuk penyuluhan sudah mau habis ya. Jadi untuk penyuluhan pada hari ini saya akhiri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu pantun lagi. Buah mangga, buah pepaya, saya petik sambil berlari. Terima kasih atas waktunya, izinkan saya untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.